Ada beberapa pertanyaan Mas Fadli yang saya agak keberatan. Satu, bahwa semua orang Islam itu moderat. Ini sangat kontrahistorik sebenarnya. Kemunculan di Indonesia juga, jangan salah, banyak sekali tafsir-tafsir yang justru melegalkan caci maki dan tafsir-tafsir yang melegalkan kebencian terhadap orang lain. Jangan salah. Apakah perbedaan tafsir itu bisa dianggap teroris? Loh, bukan begini. Kalau sampean ingin melihat proses-proses menuju terorisme itu berawal dari tafsir-tafsir yang menganut intoleran dulu. Densus 88 adalah suatu organisasi di bawah Polri yang tujuannya adalah melakukan kegiatan pencegahan, melakukan penegakan hukum, tindak pidana terorisme. Densus 88 seperti yang kita sampaikan kemarin, di mana upaya deradikalisasi yang dilakukan di Lapas Gunung Sindur, di mana beberapa napiter yang sedang menjalani pidananya melakukan. Diungkap 7 fakta Fadlizon diduga terlibat dalam pendanaan tindak pidana terorisme. Detasmen Khusus 88 Anti Teror Polri Republik Indonesia, Densus 88 Anti Teror Polri tidak boleh tarik gigi mundur untuk melakukan tindakan kepolisian mengungkap dugaan keterlibatan Fadlizon dan Fahri Hamzah. Fadlizon dan Fahri Hamzah, Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia periode 2014 sampai 2019. Fadlizon dari Partai Gerakan Indonesia Raya dan Fahri Hamzah dari Partai Keadilan Sejahtera. Fadlizon kembali terpilih menjadi anggota DPR RI hasil pemilihan umum tahun 2019. Tapi Fahri Hamzah tidak lagi menjabat karena ada konflik internal dengan PKS. Fadlizon dan Fahri Hamzah mesti diperiksa dalam kaitan dugaan pendanaan tindak pidana terorisme. Dimas Anggara Parsyada tertangkap karena terlibat tindak pidana terorisme Rabu 9 Maret 2022. Dimas Anggara Parsyada dijaring melanggar Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme menjadi undang-undang. Kemudian Dimas Angga Parsyada dari Hilal Ahmad Society Indonesia menerima aliran dana dari Fadlizon dan Fahri Hamzah sebesar 20.000 US dollar di gedung DPR RI Jakarta pada 28 Mei 2015. Melalui media sosial warganet, warga mengungkapkan nama Fadlizon dan Fahri Hamzah sebagai telah membantu pendanaan kegiatan terorisme di Suriah pada 28 Mei 2015 melalui Angga Dimas Parsyada dari HASI, sebuah organisasi yang terafiliasi dengan organisasi teroris Jamaah Islamiyah. Fakta-fakta versi warganet. 7 fakta ungkap dugaan keterlibatan Fadlizon dan Fahri Hamzah dengan kegiatan terorisme antara lain. Pertama, Angga Dimas Parsyada adalah pemimpin HASI, sebuah organisasi teroris terlarang yang terafiliasi kepada Jamaah Islamiyah sejak 2011 dan sekarang sudah ditangkap Densus 88 Anti Teror Polri. Kedua, Fadlizon dan Fahri Hamzah telah menyerahkan dana 20.000 US dollar melalui dana atau diterima oleh Angga Dimas Parsyada selaku pimpinan HASI pada 28 Mei 2015 di gedung DPR RI. Ketiga, nama Angga Dimas Parsyada masuk dalam daftar terduga teroris dan organisasi teroris nomor PA1-2040-9-2015 tanggal 30 November 2015. Keempat, HASI adalah bagian dari jaringan teroris JL sebagai organisasi terlarang oleh PBB dan juga oleh putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat 2015. Kelima, Fadlizon tidak mendukung Densus 88 Anti Teror Polri memberantas teroris, bahkan menuntut Densus 88 Anti Teror Polri dibubarkan. Keenam, Fadlizon dan Fahri Hamzah atas nama jabatannya selaku Wakil Ketua DPR RI periode 2014 sampai 2019 memberikan bantuan dana kepada HASI. Ketujuh, Dimas Angga Parsyada terduga teroris dari HASI telah ditangkap Densus 88 Anti Teror Polri tanggal 9 Maret 2022. Ketujuh, fakta sosial di atas perlu dikembangkan menjadi alat bukti hukum melalui tindak kepolisian berupa penangkapan terhadap Fadlizon dan Fahri Hamzah dan kepentingan pembuktian atas dugaan pendanaan terorisme sebagai suatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan penjara. Khusus Fadlizon dan Fahri Hamzah mesti dijaring melanggar Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana. Khusus Fadlizon dan Fahri Hamzah mesti dijaring melanggar Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pendanaan terorisme lahir sebagai konsekuensi dari diratifikasi International Convention of the Suppression of the
Financing of Terrorism 1999, Konvensi Internasional Pemberantasan Pendanaan Terorisme 1999, implikasinya terhadap partai dan DPR RI, baik Fadlizon maupun Fahri Hamzah ketika penyerahan dana bantuan dan 20.000 US dollar kepada Hasi 28 Maret 2015, keduanya adalah pimpinan DPR RI, sedangkan di partai politik, Fadlizon adalah Wakil Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerindra dan Fahri Hamzah adalah Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Partai Keadilan Sejahtera. Karena itu, perlu dilakukan penyelidikan dan penyidikan tentang kemungkinan Partai Gerindra dan PKS serta institusi DPR RI terlibat dalam pendanaan terorisme.